Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni dan Bu Sumrotul. Kali ini saya akan observasi tentang coaching. Pak Beni sebagai coachnya dan Bu Sumrotul sebagai coachingnya. Pak Beni, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Beni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, alhamdulillah baik Pak. Pak Tony sendiri bagaimana kabarnya sekarang? Kabar baik juga Pak, alhamdulillah. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Beni. Boleh ya Pak ya? Oh iya Pak Tony, silakan boleh. Pada kesempatan ini Pak Beni akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan ya Pak? Untuk persiapan kegiatan coaching kali ini, saya nantinya akan menerapkan alur percakapan Tirta, mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Tony. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang ingin Pak Beni kembangkan? Saya ingin nanti mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan. Jadi kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching nantinya, Pak. Kompetensi yang ingin Pak Beni kembangkan itu yang mana Pak? Yang lebih spesifiknya itu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, kepada coaching nantinya, dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh coaching itu sendiri, dengan menggali potensi coaching yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab, Pak. Indikator tercapainya dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa ya Pak? Untuk indikator tercapainya tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu mendapatkan solusi dari rencana aksi tersebut dari masalah coaching itu sendiri, Pak. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan baik ya Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Beni dengan Bu Sumrotul bisa memulai diskusinya. Ya, Pak. Selamat siang Bu Zum, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Beni, alhamdulillah baik sekali Pak. Oh ya, jadi ngomong-ngomong apa yang mau Bu Zum sampaikan pada obrolan kita siang ini, Bu Zum? Begini Pak, beberapa hari ini saya agak galau ya Pak. Soalnya kan kita melaksanakan pendidikan guru penggerak sudah yang kemarin sampai modul 2.1 yang tentang pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan pembelajaran itu ke siswa. Nah, setelah saya praktekkan, saya kok merasa masih ada yang belum sesuai gitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya bingung apa yang kurang gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi menurut Bu Zum, apa yang Bu Zum terapkan belum sesuai. Nah, pembelajaran berdiferensi yang sesuai menurut Bu Zum itu yang seperti apa ya?
Nah, kalau yang kemarin di modul yang sudah kita pelajari kan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan individu siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu dikatakan berhasil kalau setiap siswa atau siswa itu merasa nyaman dalam belajar, merasa senang dalam belajar, dan kompetensi yang ingin dicapai itu bisa mereka capai begitu. Nah, di sini saya kemarin waktu menerapkan di kelas itu kok masih ada beberapa siswa yang sepertinya masih belum nyaman gitu loh Pak. Jadi mereka terlihat belum senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi seperti gitu. Itu ya. Ya. Menurut Bu Zum sendiri saat ini kesesuaian penerapan pembelajaran yang Bu Zum lakukan, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, Bu Zum berada pada angka berapa kira-kira? Sepertinya baru di angka 5 ya Pak. Karena masih banyak siswa yang pas pelajaran itu, waktu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, mereka masih belum merasa nyaman dalam belajar, jadi melakukan hal lain di luar pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin baru dinilai 5 Pak. Di angka 5 ya. Nah, kira-kira Bu Zum ingin tingkatkan sampai angka berapa? Kalau saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kan pasti punya keinginan membersamai siswa itu secara maksimal ya, secara optimal. Jadi kekuatan masing-masing siswa bisa tumbuh, bisa keluar dengan maksimal. Saya ya pengennya paling tidak ya 8 atau 9 seperti itu Pak. Kalau 10 ya memang berat ya. 8 atau 9 gitu Pak. Ya. Di angka nantinya inginnya di angka 8 atau 9. Nah, kalau di angka 8 atau 9 itu sendiri menurut Bu Zum kesesuaian penerapannya yang seperti apa? Kalau menurut saya pada nilai 8 atau 9 itu ya pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa. Paling tidak ya sekitar 80 sampai 90% siswa. Jadi masing-masing siswa sudah terpenuhi kebutuhannya dan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai. Sebagai contoh misal begini ya Pak, di kelas ada siswa si A gitu, dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian siswa yang lainnya misal si B berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, saya berusaha untuk melakukan pembelajaran dengan memberi keleluasaan dalam mereka menggunakan sumber belajar atau media yang mereka gunakan. Jadi misal pelajaran saya adalah studi literatur ya Pak. Jadi si A saya perbolehkan untuk belajar melalui buku teks atau belajar menggunakan media cetak seperti itu nggak apa-apa, yang tidak usah membeli gitu Pak. Tapi yang si B yang dari keluarga mampu mungkin dia menggunakan laptop juga boleh, menggunakan HP juga boleh karena memang dia mampu. Dan juga dalam
mengerjakan tugas, saya juga beri keleluasaan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak memaksakan, misal harus untuk digital gitu juga enggak. Jadi saya sesuaikan. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, itu Bu. Nah, kira-kira sampai saat ini apa saja yang sudah Bu Zum lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Selama ini saya sudah berusaha melakukan membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di awal pada asesmen diagnostik saya berusaha mengidentifikasi masing-masing siswa dengan cara saya memberikan angket yang saya buat dalam bentuk Google Form itu, terus nanti siswa mengisinya. Jadi saya tahu siswa ini mungkin kemampuannya pada audio atau visual atau kinestetik, dan juga saya bisa tahu profilnya, dia dari keluarga yang bagaimana. Itu awal saya seperti itu. Kemudian setelah identifikasi atau pemetaan itu, saya berusaha membuat perencanaan pembelajaran yang bisa memenuhi setiap siswa. Nah, dari perencanaan pembelajaran ini coba saya terapkan di kelas gitu, Pak. Jadi yang sudah saya lakukan sampai itu selama ini. Oh, oke. Jadi Bu Zum selama ini sudah melakukan langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada yang masih perlu disempurnakankah? Menurut saya ya masih lagi. Ya, pada proses identifikasi itu loh, Pak. Saya juga masih butuh berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bersama-sama mengidentifikasi siswa, dan juga saya butuh jadi pembelajaran saya itu sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang supervisi kan nanti saya mendapatkan umpan balik gitu, Pak. Dan saya juga berusaha terus belajar untuk lebih memahami atau menguatkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Terus apa nih komitmen terhadap rencana tersebut, Bu? Komitmen saya ya terus mengembangkan kompetensi saya dan terus belajar untuk menguatkan sehingga nanti bisa menetapkan dengan optimal. Oke, jadi luar biasa. Harapan saya itu, Pak. Ya. Nah, kira-kira ini siapa dan apa yang mungkin dapat membantu Bu Zum dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk komitmen saya yang tadi ya, jadi bisa berusaha melaksanakan pembelajaran dengan optimal, maksimal, otomatis saya membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari siswa. Jadi saya membutuhkan dukungan itu. Misal kalau di sekolah ada kebijakan untuk pemenuhan sarana prasarana pembelajaran, kemudian dari teman sejawat bisa berkolaborasi, kemudian dengan siswa juga bisa diajak berkolaborasi. Jadi mereka yang saya kira bisa membantu untuk
mempertahankan komitmen saya tadi. Oke, ya. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini pada pelatihan hari ini kira-kira apa itu? Ya, terima kasih Pak Beni sudah mau mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan banyak ide. Saya bisa mendapatkan cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya harap nanti bisa berjalan lancar dan optimal dalam menggali potensi atau kompetensi setiap siswa. Jadi saya tahu tadinya yang saya masih bingung kok sepertinya banyak anak-anak yang belum merasa nyaman belajar gitu. Jadi dengan obrolan kita hari ini saya punya ide-ide yang mungkin akan saya terapkan untuk selanjutnya, Pak. Oke, baik Bu. Jadi kita nanti akan coba lihat perkembangannya ya, dan kita diskusikan kembali nanti hasilnya bagaimana. Gitu Bu ya? Ya Pak, siap. Insya Allah nanti saya setelah ini akan saya terapkan. Semoga bisa berjalan lancar dan memberi perubahan yang lebih baik lagi. Ya, Zoom mungkin itu ya. Semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih lancar di kegiatan Zoom. Jadi seperti yang diharapkan di awal tadi gitu ya. Ya. Oh ya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Mohon maaf ini tadi saya punya janji dengan saya mohon pamit dulu. Oke, Bu Zum, monggo. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu Zum, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya Pak Beni dan Bu Sum untuk coachingnya. Sudah Pak. Ya, sudah Pak Tony. Nah, Pak Beni, saya ingin menanyakan beberapa hal setelah supervisi. Pak Beni tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sum. Bagaimana ya Pak hasilnya? Alhamdulillah kegiatan coaching tadi bersama Bu Sum berjalan dengan baik, hasilnya juga baik. Bu Sum sebagai coaching tadi sudah bisa mengungkapkan kekurangan-kekurangannya dan juga sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dari kegiatan Bu Sum tadi. Itu sudah bisa terselesaikan masalahnya Bu Sum tadi, Pak. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Kita langsung bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apakah tadi Pak Beni lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi ya Pak? Ya Pak Tony, saya alhamdulillah sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalahnya Koji. Jadi Koji bisa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Itu Pak Tony. Tadi saya lihat Pak Beni juga sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Setelah ini kira-kira rencana Pak Beni apa yang ingin dikembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu
ini Pak, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa terdorong untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bapak. Langkah-langkahnya yang seperti apa ya Pak untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot itu? Ya, mungkin langkah-langkah yang perlu saya lalui nanti bisa merefleksikan kekurangan diri saya, terus kemudian dari refleksi tersebut saya bisa memperbaiki dengan cara mencari referensi bagaimana melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak Tony. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Demikian hasil dari observasi saya selaku pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Pak Beni lakukan dengan Bu Sum. Terima kasih atas diskusinya, sudah meluangkan waktu. Dengan demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.